Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maifa Yasmina Sajidah dengan NIM 21083070202. Sini saya akan menyampaikan sebuah mungkin narasi yang berjudul Merajut Kebinekaan Bangsa. Indonesia merupakan bangsa dengan sejuta kemajemukan. Terdapat beragam perbedaan yang menjadi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, seperti kondisi geografis, flora, dan fauna, kuliner, suku bangsa, agama, ras, bahasa, budaya, pandangan politik, dan banyak perbedaan lainnya. Tak ayal lagi jika Indonesia seringkali dijuluki dengan negeri sejuta pesona, karena segudang keberagaman yang dimilikinya. Layaknya pisau bermata dua, keberagaman yang dimiliki Indonesia menjelma menjadi potensi sekaligus tantangan bagi dinamika bangsa ini. Di satu sisi, keberagaman menjadi anugerah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Banyaknya perbedaan yang dimiliki oleh Indonesia membuat negeri ini menjadi lebih berwarna. Tidak mengherankan rasanya apabila keberagaman menjadi salah satu aset yang tidak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia. Sedangkan di sisi lain, keberagaman yang berlimpah juga menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang sangat kompleks dan sensitif akan adanya perpecahan. Dengan kondisi sosial yang majemuk, Indonesia sangat rentan terhadap peluang disintegrasi. Banyaknya perbedaan di tengah masyarakat membuat konflik primodal dan diskriminasi sosial acap kali terjadi. Hingga saat ini terhitung tidak hanya sekali maupun dua kali pergesekan sosial ini melanda masyarakat Indonesia. Berikut ialah beberapa kasus konflik maupun diskriminasi sosial yang pernah terjadi dan disebabkan oleh adanya bentrokan perbedaan antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Yaitu yang pertama, kerusuhan sosial di Tasikmalaya yang terjadi akibatnya adanya kecemburuan sosial antara masyarakat pribumi dan masyarakat Tionghoa. Yang kedua, konflik Sampit yang terjadi akibat adanya pertikaian antar suku di daerah tersebut, yaitu suku Dayak dan suku Madura. Yang ketiga, konflik pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai yang terjadi karena adanya gesekan agama antara umat Islam dan umat Buddha di kalangan masyarakat setempat. Yang keempat, kasus pemecatan seorang guru SDIT di Bekasi karena perbedaan preferensi politik yang dimilikinya. Terus yang kelima, kasus pembatalan sepihak status pegawai negeri sipil seorang dokter gigi di Solok Selatan lantaran kondisinya sebagai seorang penyandang disabilitas. Yang keenam, kasus diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya karena dipicu oleh kuatnya stigma negatif terhadap sekelompok ras tertentu. Yang ketujuh, aksi demonstrasi di Papua sebagai bentuk protes terhadap publik atas sejumlah tindak rasisme yang mereka miliki. Yang kedelapan, polemik wajib jilbab bagi siswi non-muslim di Padang yang terjadi karena adanya benturan antara agama dan adat istiadat di daerah tersebut. Yang kesembilan, tindakan rasisme yang dilakukan oleh Natilius Pingai terhadap suku Minangkabau karena pandangan negatif dirinya terhadap pilihan politik orang Minang. Yang ke-10, kasus TNI Angkatan Udara yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga sipil di Papua dengan sebagai bentuk pengamanan sosial. Tidak hanya itu, indikasi adanya kesenjangan karena keberagaman juga terjadi di daerah tempat tinggal saya. Karena daerah tempat tinggal saya merupakan daerah yang kental akan adat istiadat, tradisi dan kehidupan masyarakatnya yang bernuansa Islam. Bermukim di daerah yang terbilang homogen dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.
membuat keberadaan penduduk yang non-muslim agak termarginalisasi. Kedudukan penduduk non-muslim terbilang sangat minoritas di daerah ini, dengan jumlah populasi yang tidak terlalu banyak. Mereka cukup kesulitan untuk melakukan aktivitas keagamaannya. Apabila rumah ibadah untuk penduduk beragama Islam dapat dengan mudah ditemui di sini, maka lain ceritanya dengan rumah ibadah bagi penduduk non-muslim. Di daerah tempat tinggal saya tidak ada satupun rumah ibadah untuk penduduk non-muslim yang didirikan. Dengan kata lain, rumah ibadah yang ada di daerah ini hanyalah masjid, tidak ada gereja, pura, vihara, bahkan kelenteng. Untuk melaksanakan kewajiban ibadahnya, para penduduk non-muslim di sini harus menempuh perjalanan selama 1 hingga 2 jam ke pusat kota terdekat. Dari fakta tersebut, terlihat adanya indikasi kesenjangan terhadap segelintir kelompok masyarakat hanya karena perbedaan yang mereka miliki. Berbagai pertanda kesenjangan maupun konflik yang terjadi tersebut menjadi bukti nyata bagaimana keberagaman yang dapat membawa petaka bagi bangsa Indonesia. Hakikatnya, perbedaan akan tetap ada dan benturan terhadap perbedaan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Keberagaman bukanlah hal yang sepele, ibarat api dalam sekam. Apabila hal ini tidak ditangani dengan baik, maka bukan tidak mungkin keberagaman ini menjadi bumerang bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, agar kedepannya keberagaman di dalam masyarakat dapat dimaknai dengan lebih bijak. Indonesia memiliki satu semboyan nasional sebagai representasi dari keberagaman sosial yang dimiliki negeri ini. Bhinneka Tunggal Ika, itulah semboyannya. Bhinneka Tunggal Ika sendiri berarti meskipun beragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Singkatnya, Bhinneka Tunggal Ika bermakna unity in diversity. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, penting bagi kita untuk memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat. Jika prinsip ini tidak dapat diwujudkan dengan baik dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, maka tidak nihil rasanya kerukunan antar golongan masyarakat dapat terlaksana. Namun tentunya banyak hal yang mudah bagi kita untuk mencapai angan-angan tersebut. Diperlukannya koordinasi menyeluruh dari tiap-tiap lapisan masyarakat untuk mewujudkan kerukunan dalam bangsa Indonesia. Lantas, apa saja langkah-langkah nyata dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan dalam bangsa Indonesia? Yang pertama, bentuk mindset positif terhadap perbedaan sosial. Yang kedua, membudayakan rasa kemanusiaan dan sikap toleransi antar individu. Yang ketiga, menyadari bahwa kita semua setara dan kita merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.